Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, sesuai dengan ketentuan tugas yang telah diberikan, bahwa hari ini kita akan melakukan sebuah diskusi ya, terkait dengan Smart City. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai materi kita lebih lanjut, kita perkenalan diri dulu ya. Saya Ulfa Ananda Jakri, selaku moderator hari ini, perwakilan dari kantor Kemenak Taliabu. Selanjutnya saya persilakan mulai dari pemateri, ada Kak Adi. Ya, izin, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dari Satuan Kerja Kanwil Provinsi Maluku sebagai pemateri. Terima kasih. Ya, ada Kak Rahmat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Padilami dari instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Kak Rahmat. Lalu ada Kak Yunita. Kenalkan nama saya Yunita Febriani dari YN Ambon. Ya, Saya selaku oke. pemateri di sini. Oke, terima kasih Kak Yunita. Selanjutnya pemateri terakhir kita. Oh, tidak, tiga orang saja ya. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta lainnya untuk memperkenalkan diri. Mulai dari Karya Hayati. Halo teman-teman, kenalin nama saya Ria Hayati, asal dari Medan, Satker IAIN Ternate. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lalu ada Kak Cut Anissa. Baiklah, perkenalkan saya Cut Anissa Tamara dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai. Ya, selanjutnya Kak Naima. Ya, perkenalkan nama saya Naima Sari Hidayati. Latar saya dari Kantor Kementerian Agama Kota Tua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Naima. Lalu Bang Azhar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azhar Harun, asal dari NTT, perwakilan dari Kantor Kemenak Kabupaten Seram Bagian Timur. Terima Oke, kasih. iya. Bang Fadlan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Elwahan, asal instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih. Oke. Terakhir Kak Iswandi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iswandi Rusdi, asal Ternate, asal Satkir, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, baik. Karena kita semua sudah melakukan perkenalan, dan tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja ke materi kita. Namun sebelum itu, saya himbaukan kepada peserta, tolong perhatikan semaksimal mungkin, sebaik mungkin apa yang disampaikan oleh pemateri. Jika ada yang kurang atau dirasa ada tambahan, bisa langsung menyanggah. Baik, ya, saya persilakan dulu kepada pemateri pertama kita. Kali ini ada Kak Adi Prasetyo. Kepada Kak Adi, waktu dan tempat disilakan. Siap. Izin saya untuk share screen. Mohon dibantu operator. Sudah, Bang. Oke. Siap. Terima kasih Bang Wandi. Ya, teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang isu upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu smart governance. Smart governance adalah tata kelola pemerintah cerdas yang tertuju pada perealisasian dan pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Nah, untuk saya sendiri mengambil isu tentang kurangnya optimalisasi pelayanan publik, teman-teman. Lalu apa sih untuk dampak kurangnya optimalisasi pelayanan publik? Yang pertama pasti masyarakat kurang puas dengan pelayanan, kemudian akan ada komplain atau keluhan
yang menyebabkan nanti pelanggan atau masyarakat itu malas untuk berkunjung ke kantor. Kemudian yang ketiga itu yang pasti adalah menurunnya citra dan reputasi instansi. Untuk pihak terdampak sendiri pasti masyarakat, ada pihak internal ASN dan citra reputasi instansi sendiri. Untuk kali ini saya menggunakan analisis Wishbone dalam menyelesaikan isu atau menganalisa isu ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui ada main, material, method, dan manajemen. Di bagian main sendiri ada indikator kurangnya kemauan untuk belajar, kemudian ada budaya tidak mau berkembang. Di material ada keterbatasan jaringan internet, kurangnya pemanfaatan literasi digital. Di metode ada standar pelayanan kurang maksimal, penyampaian teknis kurang maksimal, dan di manajemen kurangnya sosialisasi pelayanan dan pelatihan teknis. Itu belum optimal, itu yang menyebabkan kurangnya optimalisasi pelayanan publik. Nah, lalu saya sendiri merekomendasikan penyelesaian isu utama itu. Yang pertama adalah memantau survei kepuasan masyarakat. Dari survei kepuasan masyarakat itu sendiri, nanti akan dievaluasi bagaimana standar pelayanan publik yang bagus, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan SOP yang berlaku. Nah, kemudian yang tidak boleh terlewat adalah optimalisasi literasi digital. Kemudian untuk kesimpulannya, untuk mencapai smart governance bukan hanya diperlukan masalah fungsional belajar menggunakan komputer dan keyboard atau pencarian online, diperlukan kemampuan literasi digital yang mencakup digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi atas materinya. Jadi apa yang disampaikan Kak Adi terkait dengan isu upaya untuk mewujudkan smart governance, di mana ini terkait dengan kurangnya pelayanan publik. Nah, kalau teman-teman dirasa ada yang perlu ditambahkan atau mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Mohon izin Kak Ulfa. Baik, Kak Cut, Mau disilakan. menanggapi? Baiklah, mohon izin. Saya ingin menanggapi, mungkin sekaligus bertanya kepada Kak Adi. Tadi kan Kak Adi mengangkat isu kurang optimalnya pelayanan publik ya. Kurang optimalnya pelayanan publik yang seperti apa yang Kak Adi maksud? Mungkin bisa Kak Adi berikan satu contoh saja agar lebih spesifik lagi Kak maksud dan tujuan dari isu yang Kakak angkat tersebut. Terima kasih Kak Adi. Oke, baik. Saya ulangi ya pertanyaannya. Jadi isu tentang kurangnya pelayanan publik seperti apa yang menjadi maksud dari Kak Adi? Ya, silakan. Ya, terima kasih Kak Ulfa, Kak Cut atas pertanyaannya. Untuk kurang optimalnya pelayanan publik, ini kan memang bisa dikaitkan dengan sumber daya manusianya, kemudian ada sarana dan prasarana, kemudian ada kecakapan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Tetapi fokus saya pada kesempatan kali ini adalah lebih ke pengembangan dan optimalisasi literasi digital sebagai contoh pelayanan dalam pengaduan pelanggan melalui website. Terima kasih atas masukannya Kak Anissa. Oke, bisa diterima moderator. Siap, bisa. Makasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau menanggapi? Oke, jika tidak ada, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Yunita Febriani untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Yunita, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang smart governance yang udah diterapkan di tempat saya bekerja. Untuk yang pertama itu ada aplikasi yang sudah diterapkan di tempat saya bekerja, yaitu repository. Repository ini itu bertujuan untuk publikasi tulisan ilmiah
yang ditulis oleh mahasiswa maupun dosen, seperti skripsi, jurnal, artikel, dan lain-lain. Jadi, publikasi ini bertujuan untuk memudahkan publik atau pengguna perpustakaan untuk mengakses informasi. Terus yang kedua itu ada yang namanya aplikasi SLIMS. Nah, untuk aplikasi SLIMS ini sendiri itu digunakan untuk internal dalam perpustakaannya sendiri. Jadi, penggunaan aplikasi SLIMS ini untuk pelayanan mahasiswa ketika mereka mau menggunakan buku atau meminjam, mengembalikan, dan bisa juga untuk menginput informasi buku-buku yang ada di perpustakaan. Dalam aplikasi SLIMS ini sendiri ada yang namanya OPAK. Nah, OPAK ini itu untuk gunanya untuk penelusuran informasi yang ada di perpustakaan. Jadi OPAK-nya ini sendiri sudah di-online-kan oleh perpustakaan Yayan Ambon. Gunanya untuk memudahkan para pengguna untuk mengakses informasi tanpa harus datang ke perpustakaan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Terima kasih. Oke, baik Kak Yunita, terima kasih untuk materinya. Jadi materi yang dipaparkan oleh Kak Yunita ini terkait dengan penggunaan aplikasi ya, terkait repositori untuk mempermudah mengakses informasi, dan juga ada yang namanya SLIMS ya, untuk memudahkan pelayanan pengguna di perpustakaan. Benar ya Kak Yunita ya? Oke, baik. Jika ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Izin moderator bertanya. Oke, silakan Karya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin bertanya kepada Kak Yunita, apakah dari pelaksanaan yang sudah diberikan pihak perpustakaan ada orientasi terkait dengan pelayanan tersebut yang diberikan kepada mahasiswa untuk penggunaan ataupun pengaplikasiannya? Kalau misalnya sudah diberikan orientasi kepada mahasiswa, seberapa banyak mahasiswa yang sudah menggunakan? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik. Saya ulangi dulu pertanyaannya ya. Jadi yang ditanya Karya, apakah ada orientasi terkait dengan pelayanan tersebut kepada masyarakat atau para pengguna? Dan jika sudah, seberapa banyak pengguna yang sudah menggunakan aplikasi tersebut? Silakan Kak Yunita. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kedua aplikasi ini telah dilakukan orientasi kepada pengguna. Jadi setiap ada mahasiswa baru atau maba yang masuk, itu ada yang namanya orientasi mahasiswa baru. Nah, pada saat orientasi mahasiswa baru itu, kita memperkenalkan pelayanan-pelayanan apa aja yang ada di perpustakaan. Terus setelah itu, pada saat mahasiswa melakukan pencetakan kartu perpustakaan, kami juga selalu memberikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di perpustakaan. Untuk penggunaannya sendiri oleh mahasiswa itu sekarang memang masih kurang, karena mahasiswanya sendiri itu apa ya, untuk teknologinya sendiri mereka masih kurang paham dengan itu. Jadi mereka lebih senang datang terus langsung melihat koleksi tanpa melakukan pencarian terlebih dahulu. Jika mereka mendapat kesulitan, mereka akan langsung bertanya kepada petugasnya. Seperti itu ya, Karya. Baik, bagaimana Karya? Berarti belum efektif apa yang sudah dibuat oleh pihak kampus, kan harusnya ini memudahkan mahasiswa. Tapi kenapa belum dipergunakan gitu? Iya, untuk saat ini memang belum efektif ya, karena juga kan repositorinya juga baru. Jadi mahasiswa itu lebih ke penggunaan skripsi secara fisik gitu. Karena kan di repositori juga
eh, yang diupload itu cuma bab 1, 3 sama 5-nya yang bisa diakses gitu. Kalau untuk opaknya sendiri, karena kurangnya pengetahuan mahasiswa mengoperasikan alat gitu ya Kak, kurang lebihnya. Ya, bagaimana Karya? Baik, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Karya untuk pertanyaannya. Semoga bisa terjawab. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan saja ke pemateri kita Izin sedikit selanjutnya. bertanya moderator. Oke, silakan. Oke, baik. Mau untuk aduh sinyal. Mohon maaf gangguan jaringan. Untuk Ya, Mbak langsung Yunita. saja Baik, Kak baik, Azhar. baik. Tadi tentang repositori ya. Untuk akses ke webnya itu apakah diberikan untuk kebebasan untuk umum untuk bisa mengakses atau hanya dibatasi untuk pengguna yang sudah terdaftar atau membernya saja? Dalam artian sini adalah mahasiswa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan langsung menjawab ya. Untuk akses repositorinya itu sendiri itu diperuntukkan untuk umum. Jadi nggak terbatas aksesnya untuk mahasiswa aja atau internal YN Ambon aja, tapi untuk umum. Begitupun dengan opaknya juga. Itu aksesnya untuk umum. Terima kasih. Bagaimana, Bang Azhar? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Masih ada lagi yang mau menanggapi? Oke, karena tidak ada, saya langsung lanjut saja ke pemateri kita yang berikutnya. Kali ini saya persilakan kepada Bang Rahmat Fadila Amin untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Bung Moderator. Saya izin share screen ya. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari Smart Governance yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu penerapan Siskap. Siskap ini pada dasarnya tujuannya baik, yaitu untuk mengontrol aktivitas harian para pegawai secara real time. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh instansi dalam penerapan Siskap ini di semua satker. Kendalanya itu, yang pertama, mengenai jaringan internet dan telekomunikasi yang belum merata di semua daerah. Dan kendala yang kedua yaitu tidak semua pegawai sudah memahami dan bisa mengoperasikan komputer. Jadi, pelaksanaan Siskap ini rencananya akan diimplementasikan bulan Agustus, namun diundur sehingga dalam pelaksanaannya ini belum optimal. Mungkin demikian, Bu Moderator, gambaran singkat mengenai implementasi Siskap yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula. Terima kasih. Oke, baik. Jadi materi yang disampaikan Kak Rahmat ini terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk mengkontrol aktivitas setiap pegawai di kantor Kemenak Kepulauan Sula. Begitu ya, Kak Rahmat ya? Iya, betul. Mohon izin, Kak Rahmat, Siskap ini ada kepanjangannya nggak? Sistem Informasi Kinerja Pegawai. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang mau menanggapi ataupun mau bertanya, disilakan. Izin moderator bertanya. Baik, Bang Fadlan, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya buat Bang Rahmat ini. Apakah penggunaan Siskap ini perlu diterapkan di daerah-daerah kepulauan yang notabene-nya masih jaringannya itu belum optimal, dan apa solusi untuk para ASN yang belum paham dalam penguasaan komputer? Contohnya misalnya apa, ada program pelatihan khusus begitu atau bagaimana ya? Mohon penjelasan, Bang. Oke, terima kasih Bang Fadlan. Untuk sementara sih, karena Siskap ini membutuhkan jaringan internet, jadi bisa diterapkan di satker-satker yang sudah memiliki jaringan internet yang baik. Sedangkan yang belum ada jaringan internetnya,
masih tetap menggunakan manual seperti itu mungkin solusinya. Nah, terkait dengan para pegawai yang belum paham mengoperasikan komputer, dalam hal pelaksanaan Siskap ini tentu kita perlu pendampingan, Bang. Solusinya seperti itu. Agar para pegawai yang sudah bisa komputer, mereka bisa mendampingi pegawai yang belum bisa komputer untuk melaksanakan Siskap ini. Mungkin itu Bang Padan terkait solusi dalam pelaksanaan Siskap di lapangan. Demikian. Baik, oke. Bang Fadlan bisa ya? Bisa, terima kasih. Masih ada yang menanggapi? Izin saya. Ya, silakan. Di sini saya bukan menanggapi ya, saran gitu ya. Ya, silakan. Terkait dengan pembuatan Siskap itu, saran saya sebaiknya melakukan koordinasi ya atau kolaborasi dengan sektor publik atau sektor swasta. Sektor publik dalam hal ini pemerintah setempat dalam pembangunan infrastruktur IT-nya, yaitu meningkatkan jaringan telekomunikasi dan jaringan internetnya. Jadi kalau mau mewujudkan smart city itu ya, kita infrastruktur IT-nya tuh harus kuat. Jadi kalau misalnya ini baru di instansi, belum lagi di kota atau kecamatan, kabupaten ya. Jadi kalau untuk itu saja sih dari saya, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah setempat saja. Baik. Terima kasih, Bu Fa. Oke, baik Kak Naima, terima kasih atas sarannya, dan teman-teman, hari ini lengkap sudah ya penyampaian materi kita terkait dengan smart governance. Terima kasih untuk segala penyampaiannya dan juga pertanyaan dan juga saran. Namun sebelum saya tutup, saya ingin merangkum ulang kembali ya terkait apa yang telah disampaikan. Jadi dari Kak Adi, dia ini menyampaikan terkait kurangnya pelayanan publik, di mana solusi yang harus diberikan terkait dengan optimalisasi digital. Dan dari Kak Yunita ya, terkait dengan penggunaan aplikasi repository dan juga SLIMS, di mana aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam penggunaan pelayanan di perpustakaan. Dan terakhir Bang Rahmat ini terkait juga aplikasi ya, ini penggunaan Siskap untuk mengontrol aktivitas pegawai. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman atas waktu yang sudah disediakan. Saya tutup diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih moderator. Terima kasih Bu Moderator. Moderator ilmunya.